Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya biar kita bisa eh, bikin nurut temen gitu Pak Haji? Nurut teman Remes saya, alat kelaminnya remes, teman. nanti buat salaman. Kan kemarin ada orang Lampung, Iya. privat di sini kemarin 10 juta. Dia kerja di pabrik pengalengan nanas. Nah dia ditagih sama rentenir, kata rentenirnya kalau kamu nggak bisa bayar hari ini, perempuan nih perempuan. Kalau kamu nggak bisa bayar hari ini, kamu akan saya permalukan di pabrik nanas. Nah pabrik itu karyawannya ribuan. Nah dia praktekin lah ilmu RD, ngeremes alat laminnya. Karena pada saat mau masuk ke dalam pabrik tuh banyak ribuan, dia mau ngeremes alat lamin ini kan nggak mungkin. Akhirnya dia ngeremes teteknya, nenennya dia remes. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak yatim RD Kandang Mbeh, pimpinan Haji Dusanto bin Suwondo. Hari ini ada yang lunasi utang saya tunai. Set. Udah dia buat salaman tuh di depan pintu gerbang masuk pabrik nanas. Semua disalamin. Akhirnya ada salah satu yang bilang, lo tumben nyalamin semuanya, ada apa? Iya gue mesti bayar utang rentenir hari ini 1,5 juta, kalau enggak gue mau dipermaluin di pabrik ntar. Oh ya udah, lo nanti ke mes gue ya, dikasih lah 1,5 juta. Senilai hutangnya dia ke rentenir. Akhirnya kata rentenirnya, ini dibayar nih utang 1 juta. Apa kata rentenir? Nih yang gopek gue balikin bunganya, lo bayar pokoknya aja 500.000. Tuh. Jadi lo remes alat lamin, lo ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai alat lamin lo ngaceng, nggak boleh. Jadi kan kita kadang kalau ngeremes pengen ngaceng, lo tabok, pok kebiasaan lo. Gue lagi punya hajat, remes. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan kaum anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dusanto bin Suwondo. Lo apa hajatnya? Orang itu nurut, takluk, nurut, manut. Tanahnya dijual ke saya atau naikin pangkat gue dari kompol ke AKBP. Naikin pangkat gue dari AKBP ke kombes. Naikin pangkat gue dari kombes ke brigjen. Naikin pangkat gue dari brigjen ke irjen. Naikin pangkat gue dari irjen ke komjen. Naikin pangkat gue dari komjen ke jenderal gitu. Bisa? Bisa lah. Remes buat salaman. Manjur gak? Manjur. Super manjur. Mumpung alat kelamin lo masih ada. Kalau udah nggak ada. Ada Pak Haji, ada. Oke? Ya, Ada lagi? udah cukup. Oke. Makasih Pak Haji. Ibu, ada lagi nggak mau ditanyain? Nggak ada. Jadi gini. Saya mau Bapak dan Ibu jangan sekali-kali maksain Allah. Allah besok jatuh tempo. Itu Bapak dan Ibu ngomong begitu aja udah 3 yang dilanggar. Mikir, betul gak? Komen, betul gak? Ngeluh. Mikirnya ada, komennya ada, ngeluh ada. Berarti berapa? Kalau 1 dilanggar min 1. Berarti 3 berarti min berapa? Min 3. Min 3. Bapak dan Ibu tahajud. Pahalanya 1.000. Kalau ibu udah tahajud pahalanya 1.000. Alhamdulillah. Pasti dikabul, nggak mungkin nggak. Karena udah punya pahala 1.000. Tapi ibu melanggar yang 3. Mikir, komen, ngeluh. Yang tadi doanya tadi. Akhirnya min 3 kali 1.000 berarti min berapa? Min 3.000. Boro-boro terkabul min 3.000. Harusnya terkabul harusnya berapa? 1, 2, 3, 1.000 udah bagus dong. Karena Bapak dan Ibu ngeluh, kalinya jadi min pembilang. Jadi komen. Biasanya komennya ke siapa sih? Ring 1. Anak, pasangan hidup, siapa lagi, tetangga, rekan kerja. Janganlah, sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Ibu naik motor, bapak naik motor, habis hujan, ada mobil lewat, ibu kecepretan, ibu marah-marah, nyumpah-nyumpahin, jangan dong. Kan kita juga besok pasti punya mobil. Kalau ibu nyumpah-nyumpahin gak akan punya mobil. Makanya orang tidak boleh
nyumpahin. Kita kan kadang nggak suka sama si A, si B. Nanti jelek-jelekin, nggak boleh lah. Emang lu nggak bakal punya anak? Kan kita bakal punya anak. Mau anak lo digituin kayak lu sekarang lagi jelekin si A? Gak mau. Kita kan suka jelek-jelekin si A. Jelek-jelekin si A terus. Dia lupa bahwa dia tuh punya anak. Dan anak itu bakal punya anak lagi namanya cucu. Kita bakal punya cucu sama anak. Pada saat kita udah tua, anak kita ngomong gini, "Papa, aku dibully." Apa jawabnya papahnya? Dia cuman diem aja. "Papa, kenapa diem aja, Pak?" Ya dulu kerjaan papa suka ngebully orang. Apa nggak dibunuh tuh sama anak kita? Gara-gara kerjaan lo sih goblok. Jadi gue dibully nih. Lu ngapain suka bully-bully orang dulu? Dulu lo suka bully-bully orang. Sekarang gue nih anaknya dibully. Lo emang bapak kurang ngajar lo. Akhirnya kita yang balas siapa? Anak. Atau cucu. "Kakek, aku dibully." Apa jawabnya kakeknya? Padahal di situ ada anaknya, ada mantu kita ngomong gini. "Iya dulu papa suka bully orang." Tuh dibayar kontan, karma tuh. Nggak boleh kita ngebully orang. Udah aja ilmu RDAY legowo. Ngapain cari duit dengan kita ngebully? Kita yang ngebully karena kita dimanfaatin sama petinggi negeri ini untuk mencapai hajatnya terkabul. Jadi kita dibayar. Masa mau? Ngapain lah? Lu aja bully tuh. Tapi yang bayar kan pada ngumpet di negeri ini nggak ketara. Yang maju kan yang perintil-perintil itu. Janganlah. Termasuk ibu juga nggak boleh jengkel. Naik motor kecepretan mobil, nggak boleh. Nyumpain nggak boleh. Legowo. Berarti ibu besok jangan lagi naik motor, tapi naik mobil. Tapi kan saya nggak punya Pak Haji. Ya itu dong ikutin ilmunya RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Harus bisa. Oke? Terakhir sebelum saya tutup. Saya nggak mau ibu dan bapak punya anak jadi montir. Baik montir motor maupun montir mobil. Gak mau. Karena nanti gak bisa punya motor. Ya punya sih tapi motor bodol. Kedua, saya gak mau bapak dan ibu punya anak jadi tukang. Atau jadi punya perusahaan kontraktor. Gak mau. Tahu gak perusahaan kontraktor? Tahu? Ibu tahu perusahaan kontraktor? Jadi perusahaan kontraktor tuh, ya pemborong perusahaan kontraktor tuh. Itu singkatan Pak, kontraktor itu singkatan. Kalau ada kontrak, punya kantor. Tapi kalau nggak dapat kontrak, jual kantor. Tuh. Jadi kontraktor itu singkatan kalau dapat kontrak, ya punya kantor. Tapi giliran nggak dapat kontrak, jual kantor. Masa begitu? Janganlah. Kalau bisa kita yang ngasih project. Jangan kita jadi kontrak. Hah? Iya. Ini kadang nggak jadi kontraktor, jadi yang paling jelek apa? Subkontraktor. Aduh. Kenapa? Karena kalau kontraktor udah pasti nakal. Kok gitu Pak Haji? Dapat proyek nilainya 1 miliar. Disapin aja dijual. Harganya berapa? 900 juta. Dianya dapat cepet. Nggak kerja, duduk manis, cuman jual tender doang dapat cepet. Ya kan? Aduh. Janganlah. Udah kita jadi pelayan Tuhan aja mendingan daripada kita ngejerumus di situ. Nyambung maksud saya? Iya, nanti subkontraktor disapin lagi ke bawah. Dijual harganya 800 juta. Dia dapat lagi cepet. Ditaruh ke mandornya. Otomatis kan mandornya mesti dengan nilai 800 juta gimana nih mesti dapat untung. Dia juga ngambil untung juga cepet. Jadi nilai proyeknya jadi tinggal 700. Apa tuh 700 proyeknya bermutu? Ya enggak lah. Jadi akhirnya kualitasnya nggak bagus. Nah nanti bapak dan ibu udah punya rumah bagus-bagus, amit-amit jongbai jangan sampai dijual. Bagi waris sama anak-anaknya. Rumahnya nggak ada lagi. Janganlah. Jadi gitu ya. Jadi harus jadi pemilik.
Jadi pemilik, mau pemilik pabrik, mau apa gitu. Tapi saran saya mendingan jadi pelayan Allah. Karena usia kita udah 50. Usia kita udah 55. Usia kita udah 60. Usia kita udah 70. Nah jadi pelayan Allah. Apa tuh pelayan Allah? Yaitu tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, sholat badiah qobliyahnya jangan bolong, sholat tobatnya jangan bolong, sifat 18-nya nggak boleh dilanggar. Bisa gak Pak Haji? Bisa. Daripada Bapak dan Ibu kerja di perusahaan orang, jadi marketing, harus jual ini. Oh kalau di perusahaan saya mah nggak jualan, ya tetep aja lo kan mesti beli produk. Kan kalau gabung lo mesti bayar minimal kan 200.000. Ada yang 1.850.000, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kan lo mesti jual produk. Kalau nggak jual produk gimana? Walaupun lo dibilang nggak jualan, lo pakai. Biar orang nanti lihat, dia nanya, lo apaan tuh yang lo pakai? Akhirnya ntar beli sama lo. Ya jualan juga namanya. Itu mah lo cuma di blow onin aja bahasanya. Ngapain kayak gitu. Ini gue dengan ini punya mobil. Ya ditonton aja. Tapi yang paling kaya siapa? Pemilik dong. Pemilik ungkang-ungkang kaki. Dia produksi apa semuanya laku. Kenapa? Karena lo budaknya yang jual. Janganlah. Kenapa gak kita jadi budaknya Allah aja dalam hal ini namanya pelayan Tuhan. Nanti bohong Allah gak bayar kita pensiun 10 miliar tanpa kerja. Jadi lo duduk manis udah tinggal nikmatin. Daripada lo kerja, misalkan lo kerja di mana? BUMN atau di pemerintahan. Umur 58, 56 kan pensiun. Apa lo jadi polisi? Pensiun kan. Nah kenapa kita gak ngabdi aja sama Allah? Bertahun-tahun selama 35 tahun, 36 tahun. Bohong gak cair 10 miliar. Tapi kalau dapat pensiun, lo cuma dapat berapa pensiunnya? Kalau sersan, Tamtama atau Bintara berapa? 2 juta, 3 juta. Belum SK lo dijaminin di bank. Aduh, janganlah. Udah, kita jadi pelayan Tuhan. Walaupun banyak yang hujat, lawan. Buktiin. Yang hujat, biarin, buktiin. Itu kan banyak yang hujat. Ngapain lo Ji? Ngajarin. Biarin gue buktiin. Ngapain harus gue buktiin. Ya alhamdulillah kita bisa berangkatin Bu Isro Haji 2026. Saya bisa berangkatin lagi besok. Anak yatim umroh tanggal 19 Februari. Tinggal pendamping yang belum ada. Makanya saya maunya bapak dan ibu harus jadi pendampingnya gitu loh. Karena anak yatim kecil-kecil. Jadi nanti tawaf dituntun. Sa'i dituntun. Gitu. Kalau bapak ya nuntun ibu yatim lah. Pulang dari bandara kan nangis-nangis. Gendong. Karena kan anak yatimnya berangkat umroh. Ibunya nangis. Nah kita bagi tugas. Bapak yang gendong ibu yatim. Iya. Nanti diempong-empong gitu. Kok gitu Pak Haji? Ya siapa yang mau megang ibu yatim? Gak ada. Ya kita butuh relawan bapak-bapak. Oke? Yuk yang baru datang ada mau nanya gak sebelum saya tutup? Bapak? Ah? Ada mau nanya gak? Sebelum saya tutup. Assalamualaikum Ya ntar habis ini. warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya. Sarudin, Sulawesi Selatan. Ya. Saya mau tanyakan Pak Ji, 2 hari saya minum air kelapa hijau. Kenapa panas semua di belakang? Gak apa-apa, adaptasi. Gak apa-apa. Mau di stop dulu? Di stop dulu Pak Ji. Boleh. Ya. Mau di stop dulu? Ya, saya mau juga minta di rium dulu Pak Ji kalau bisa. Boleh. Nah, Boleh. Penyakitnya ini ada tahunan sudah ini. Apa? Sudah lama Pak Ji. Apanya? Penyakit ini ada tahunan sudah. Sakit apa? Itu yang gatal-gatal. Oh gatal-gatal. Ya. Bapak harus digosok pakai celana dalam perempuan bekas pakai. Ada gak celana dalam perempuan bekas pakai? Ini kan banyak ibu yatim. Nanti saya bikin sayembara. Ibu-ibu yatim siapa yang besok bisa bawa celana dalam bekas pakai yang warnanya kuning. Nanti langsung saya bayar tunai. 1 celana dalam 1 juta. Besok pasti ngumpulin. Mungkin kita ada sekarung kali besok dapat. Bapak mesti cari celana dalam dulu Pak. Bekas pakai perempuan. Jadi Bapak besok jalan-jalan ke rumah ibu yatim. Pura-pura nengokin anak yatim.
Gitu. Nanti pada saat ibu yatim, Bu, beliin saya rokok dong, Bu. Nah, berapa sih rokok harganya? Misalkan paling mahal berapa sih rokok harganya? Ya, ada Kalau di Bogor 12.000. berapa? 25.000. Nanti Bapak kasih 50.000 nih dari saya nih. Bapak saya kasih 50.000 main ke rumah ibu yatim ya. Nah, nanti kasih, Bu, beliin saya rokok dong, Bu. Gede banget Pak, rokoknya harganya cuma 30.000 atau 40.000. Ya udah kembalinya buat ibu. Nah pada saat dia itu beli rokok, Bapak keluar sebentar lihat jemuran. Nah, cari yang kuning. Nah, ambil boleh. Nggak diambil juga izin, Bu. Maaf Bu, izin. Tadi mata saya silau. Silau kenapa Pak? Tadi tuh saya lihat celana dalamnya kok warnanya kuning. Saya pikir matahari terbit. Oh bukan Pak, itu celana dalam matahari terbenam. Boleh gak Bu itu celana Bu saya beli harga 50.000? Pasti boleh Pak, karena tuh dia pakai celana yang harganya 5.000. Nah Bapak beli. Uangnya dari mana Pak? Dari saya. Yang ini buat nyuruh beli rokok. Kan dia beli rokok bangsa 10 menit. Bapak lihat jemurannya dulu mana yang kuning. Nah, pas yang nempel alat kelaminnya kuning, bagus banget nih. Kayak kolak Ramadan. Kayak kolak Ramadan. Nah, nanti Bapak bilang, Pak, Bapak ngomong, Bu, maaf nih tadi saya kan keluar mata saya silau bener. Kenapa Pak? Itu ada matahari terbenam di jemuran Pak itu. Oh itu saya lagi bikin saringan kolak Pak. Boleh gak saya beli Pak? Bu nih 50.000. Pasti dikasih Pak, gak mungkin enggak. Apalagi dia celana dalam yang udah 15 tahun. Bohong gak dikasih. Kasih nih dari gue uangnya manjur. Nah ini bab di rokok. Gitu. Beli. Jadi saya dikasih berapa Pak Haji? Ini gue kasih cepet. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, senjata makan tuan. Nih, tepuk tangan dulu dong. Gitu, ngambil barokahnya aja, boh. Iya, ya. Nanti pas lo udah dapet celana dalam, di depannya ibu itu lo cium tuh celana dalam yang nempel lobang. Bu, aduh Bu, wangi banget Bu. Aduh, wangi pandan Bu. Wah, luar biasa. Bohong gak lo langsung si ibu yatimnya telepon ambulan 911 911. Ambulan tolong datang dong nih ada orang gila di rumah saya. Ngalah rumah. Jadi lo mesti cari celana dalam bekas pakai. Boleh gak Pak Haji saya nyarinya nanti di kampung di Sulawesi? Boleh. Boleh gak Pak Haji saya nyarinya ibu yatim yang di sini? Boleh aja. Pak Haji saya jangan nyolong Pak Haji. Ya udah jangan ngomong baik-baik aja. Kan dia kan celana dalamnya juga murah kok. Celana dalam ibu yatim yang harganya cuma 5.000 bos. 5.000 belinya juga di Indomaret. Ada mereknya Indomaret gitu. 5.000 tenang aja. Nah lo beli 50.000 bohong dia gak mau. Dibeli. Apalagi Bu yang warnanya kuning Bu. Yang nempel alat kelamin warnanya kuning. Nanti dia cari Pak. Pak maaf Pak itu ada yang lebih kuning lagi. Besok saya pakai ya Pak. Nah lo datang lagi. Kalau yang di jemuran kurang kuning, kurang pekat. Nah dia ada yang pekat tuh Pak di lemari. Nanti dipakai sama dia. Ah? Yang mana? Oh ya, oh ini kuning. Tadi dia mau nanya. Pak Haji ini bener gak ya kayak gini nih kuningnya ini? Atau ini aja mendingan? Ini aja dari Rawamangun loh. Jadi yang warnanya kayak kunyit yang kuning. Nanti ibunya nyari. Pasti ada lah Pak. Ya, celana dalam perempuan yang bekas pakai, yang belum dicuci, digosok ke seluruh badan Bapak. Nanti kalau udah digosok, celana dalamnya jangan dibalikin lagi. Kenapa? Takutnya si yang pakai langsung gatal lagi. Repot lagi. Udah aja cukup Bapak aja yang gatal nanti sembuh. Ya. Boleh gak Pak Haji? Abis saya gosok saya buang celana dalamnya kan saya sembuh. Saya buang ke kolam ikan. Jangan mabok. Mabok. Yang tadinya ikannya sehat jadi mabok Pak. Janganlah ya. Boleh gak di Sulawesi nyari? Boleh.